untuk menguasai Indonesia, di antaranya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Mereka yang masuk dalam catatan sejarah yang pernah menduduki Indonesia dengan bermacam cara politik dan intrik mereka agar bisa menguasai kekuasaan alam kita. Tapi apa yang mereka lupa? Bahwa rakyat Indonesia punya semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan kedaulatan bangsanya ketika terjadi agresi dari negeri yang ingin menguasai Indonesia, yang mencoba bahkan yang pernah menduduki Indonesia. Tidak pernah berjalan mulus tanpa perlawanan, karena setiap jiwa rakyat di negeri ini selalu terpanggil untuk berjuang dari penjajahan kolonial. Setiap wilayah yang diduduki oleh penjajahan selalu ada rintangan. Perlawanan di sana sini pun tidak kumandangkan. Para pejuang di setiap wilayah Indonesia selalu siap mengorbankan jiwa dan raganya demi mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Di Sumatera Barat terjadi perlawanan yang kita kenal dengan sebutan Perang Badri. Tepatnya di daerah Minangkabau. Perlawanan tersebut terjadi pada tahun 1803 sampai 1804.
wilayah yang aura agamisnya sangat kuat. Di wilayah itu penjajah banyak menemui kesulitan karena Tengku Umar dan Jun Nyangdin bersama pasukannya tidak tinggal diam untuk Desta mengusir penjajah. Dan perang itu terjadi pada tahun 1875 sampai 1899. Inilah dia. Yun Nyangdien dan Tengku Umar. Di Jepara ada R.A. Kartini didampingi suaminya Raden Adipati Joyo Diningrat. Mereka berjuang lewat pendidikan dengan berbekal dari sekolah kolonial Belanda. R.A. Kartini bertekad mencerdaskan perempuan Indonesia agar bisa membantu perjuangan kemerdekaan layaknya kaum pria. Inilah dia Raden Adipati Joyo Diningrat Dan R.A. Kartini beserta dayang-dayang dari R.A. Kartini. Di Jawa Barat, perjuangan dipimpin juga oleh seorang ulama. Dialah Singa Karawang Bekasi. Karena dengan sulitnya penjajah untuk dapat menangkapnya hingga dijuluki sebelut putih. Dialah Kiai Haji Nur Ali. Beserta istrinya. Pahlawan kemerdekaan Indonesia yang perjuangannya melalui gerilya yang mencakup wilayah Pulau Jawa sampai ke Yogyakarta hingga Indonesia merdeka. Panglima Besar Jenderal Sudirman meskipun dalam keadaan sakit namun semangatnya selalu membara demi Nusantara. Inilah dia Jenderal Sudirman beserta para pengawalnya.
dan dengan cara membangun negeri ini untuk mengisi kemerdekaan. Dan Indonesia punya banyak orang yang cerdik cendekia untuk kemajuan negeri ini. Kita masih ingat Indonesia punya B.J. Habibie yang pernah mencatatkan dalam sejarah dengan teknologinya untuk memajukan negeri ini. Bahkan dia pernah menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Inilah dia B.J. Habibie dan Ainun masa muda. Ya, Spanyol dikeluarin. Habibie tuanya nggak ada. Putar. Inilah dia B.J. Habibie dan Ainun di saat masa muda. Sangat-sangat romantis. Mengulang kenangan saat cinta Lagi. suara dan singa seakan berlari. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat ku ingin susah. Inilah B.J. Habibie dan Ainun di keadaan. Inilah dia B.J. Habibie dan Ainun di hari-hari tuanya.
inilah dia Presiden dan Wakil Presiden kita bersama Ibu Negara Fatmawati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Ako na, Habibi, mirip lang. Pwede dapat. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama layar masih di kayu kera. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Pahlawan bangsa, wahai pahlawan bangsa, berbekal semangat untuk merdeka, kau taklukkan penjajahan Jepang dan Belanda demi negeri tercinta. Kau rela bertaruhkan nyawa, kau korbankan jiwa dan raga walau bambu runcing yang kau bawa. Tak menggoyahkan tekad juangmu dengan kaki telanjang tak sebalas, tak mengetarkan langkah kakimu. Meski badan telah bercucuran darah, tulang-tulangmu hampir patah, tak memandangkan api semangatmu. Kau berjuang
Semoga